Halo teman-teman semuanya, dalam video kali ini saya ingin sharing tentang buku yang saya baca pada bulan ini, yaitu Good is Not Enough atau Bagus Saja Tidak Cukup. Buku ini karangan dari Frans Lepong yang terdapat 100 lebih halaman yang berisi banyak banget cerita-cerita kehidupan yang menjelaskan bahwa good is not enough atau bagus aja itu nggak cukup. Nah, pada buku ini dia menjelaskan ke dalam beberapa bab. Yang pertama yang ingin saya sharingkan tentang passion. Jadi ternyata baik atau bagus saja itu nggak cukup. Kita harus tahu juga yang namanya passion. Nah, apa sih passion itu? Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, passion itu adalah gairah. Contohnya begini, ketika teman-teman mengerjakan sesuatu tanpa bayaran, tanpa suruhan seseorang, teman-teman masih enjoy melakukan hal tersebut. Itu bisa dibilang atau diartikan sebagai passion. Nah, dalam buku ini juga dia menjelaskan bagaimana cara menemukan passion. Terdapat 3 langkah atau 3 step yang bisa teman-teman lakukan agar bisa menemukan passion teman-teman. Nah, yang pertama yaitu teman-teman harus mengenali diri sendiri. Nah, ini yang pertama. Yang paling penting teman-teman harus tahu bahwa teman-teman itu orangnya bagaimana, hidupnya gimana, waktu bekerja atau waktu belajarnya itu aktifnya di jam berapa dan enjoynya jam berapa. Teman-teman harus tahu tentang diri teman-teman sendiri itu bagaimana. Itu yang pertama, yaitu kenali diri sendiri. Ini teman-teman harus penting banget mengenali diri sendiri. Terus yang kedua yaitu setelah mengenali diri sendiri, teman-teman harus cek kelebihan teman-teman. Nah, ini step selanjutnya setelah teman-teman tahu saya ini orangnya bagaimana. Yang kedua yaitu harus tahu kelebihannya itu apa. Coba cek kembali. Gak ada seseorang pun yang tanpa kelebihan ataupun kekurangan. Jadi pasti kalian punya kelebihan ataupun kekurangan. Bisa dilihat dari apa? Ketika mengerjakan sesuatu itu hasilnya bagus. Ketika mengerjakan sesuatu itu selesainya itu cepat. Ketika mengerjakan sesuatu teman-teman enjoy, itu bisa dikategorikan sebagai kelebihan. Ketika mengerjakan A, teman-teman selesainya lebih cepat, hasilnya lebih bagus daripada mengerjakan B. Nah, itulah kelebihan teman-teman, yaitu mengerjakan A. Bisa dilihat lagi, apa sih kelebihan saya? Silakan teman-teman tulis. Setelah mengenali diri sendiri, teman-teman mengetahui kelebihan teman-teman. Terus yang ketiga yaitu fokus. Setelah teman-teman tahu diri, tahu kelebihan, harus fokus untuk ke bidang yang teman-teman punya kelebihan tersebut. Jadi ketika teman-teman fokus pada passion tersebut, maka hasilnya akan lebih baik. Itu tentang passion. Jadi teman-teman bisa mengetahui passion dari 3 step tersebut. Terus yang kedua dia menjelaskan tentang keberhasilan. Ternyata orang gagal itu meninggalkan pola, tapi orang berhasil meninggalkan jejak. Apa artinya? Pola itu bisa terbaca, tapi kalau jejak bisa kita ikuti. Nah, jadi silahkan untuk teman-teman yang ingin mengikuti jejak atau keberhasilan tokoh A, ya silahkan lihat jejaknya dan ikuti saja. Karena kenapa harus kita ikuti ya? Karena jejak tersebut sudah berhasil mengantarkan tokoh tersebut untuk menuju keberhasilan. Nah, ini penting banget. Ternyata kita nggak harus susah payah mencari atau membuka jejak sendiri, tapi kita bisa mengikuti jejak tokoh orang-orang yang berhasil, gimana cara kerjanya, gimana cara pola hidupnya, dan lain-lain. Silahkan teman-teman ikuti jejak keberhasilan orang tersebut. Terus yang selanjutnya yaitu di bab menjadi pemenang. Nah, ini untuk bisa berkontribusi atau menjadi spesial untuk orang lain, teman-teman harus bisa menjadi seorang pemenang. Kenapa sih ini bisa diibaratkan seperti ini? Ketika teman-teman berhasil, apapun yang kalian ucapkan, apapun yang kalian nasihatkan terhadap orang lain itu pasti lebih didengar daripada ketika teman-teman belum menjadi seorang berhasil. Jadi penting banget untuk menjadi orang yang berhasil agar kita bisa menjadi spesial di mata orang lain ataupun bisa bermakna
kontribusi lebih terhadap orang lain. Ini contoh saja Bill Gates, yaitu orang yang punya Microsoft. Ketika dia berhasil, dia bisa berkontribusi dengan menyumbang setidaknya setiap bulannya itu ratusan juta, bahkan berapa miliar setiap bulannya yang dikontribusikan untuk membantu orang lain, yaitu salah satunya karena dia sudah menjadi orang yang berhasil. Terus selanjutnya itu kita juga harus bisa memperluas zona nyaman kita. Nah, kalau banyak banget orang di luar sana, tinggalkan zona nyaman, lupakan zona nyamanmu, silahkan mulailah berperang. Nah, kalau di buku ini dia menjelaskan bahwa kita tidak harus meninggalkan zona nyaman, tapi harus bisa memperluas zona nyaman yang sudah kita miliki. Contoh, saya udah nyaman banget bekerja di perusahaan A. Silahkan teman-teman perluas zona nyaman, nggak hanya bekerja di perusahaan A. Bisa saja teman-teman membuat atau mengambil freelance untuk menambah penghasilan, agar zona nyaman teman-teman nggak hanya di perusahaan A, tapi bisa juga di bidang freelance tersebut. Nah, itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan dari buku Good is Not Enough. Mungkin teman-teman bisa mengambil dan menyimpulkan sendiri, atau yang penasaran bisa beli bukunya di toko buku terdekat, yang pastinya harus ori ya, jangan yang bajakan. Mungkin itu saja, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.